Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Maryam ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Yang artinya itulah surga, kata Allah, yang kami peruntukkan, kami persiapkan bagi hamba-hamba kami yang senantiasa bertakwa. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah hamba-hamba Allah yang bertakwa itu? Takwa kalau secara makna atau secara istilahnya adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam waktu yang sama adalah orang-orang yang menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa. Adapun hamba-hamba yang bertakwa itu adalah orang yang mencapai puncak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan derajat takwa atau derajat muttaqin, di mana dari mulai level muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin sehingga mencapai derajat muttaqin. Inilah gambaran hamba-hamba Allah yang dipersiapkan surga baginya, yang digambarkan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwasanya surga bangunannya terbuat dari batu bata yang bersumber dari emas dan perak, dengan lantainya dari kasturi yang harum semerbak, kemudian tanah-tanahnya dari za'faran, dan kerikil-kerikilnya dari mutiara yakut yang sangat indah. Untuk siapa surga itu? Allah berfirman, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, bagaimana ikhwani yang dirahmati Allah untuk mencapai derajat takwa ini? Maka di buku Sedikit Cahaya Terang ini, guru kami yang menukil dari kitab Tanbihul Ghafilin dari Al-Imam Nasir bin Ibrahim Samarqandi, beliau mengatakan bahwasanya surga yang Allah persiapkan itu bagi orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang bermunajat, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai ridha Allah, yang diawali dengan yang pertama adalah ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, yaitu mencegah nafsunya dari seluruh perbuatan maksiat. Ikhwan yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang mendambakan surganya Allah, yang ingin mencapai derajat atau puncak penghambaan yang disebut dengan muttaqin, ini adalah yang pertama adalah mencegah nafsunya, mencegah dirinya, mencegah semua anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Maksiat apapun, baik maksiat besar atau maksiat kecil, maka kita berusaha untuk mencegahnya atau menghindarinya, karena kita tidak tahu, jangan-jangan karena maksiat yang kecil itu Allah murka kepada kita, maka tertutup sudah hidayah bagi kita. Maka jangan pernah sepelekan maksiat, jangan pernah sepelekan dosa-dosa kecil. Rasul mengatakan, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak dikatakan kecil atau dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus, dan tidak dikatakan dosa besar kalau segera dia beristighfar. Maka jangan pernah sepelekan bentuk kemaksiatan apapun, baik itu kecil atau besar. Mari kita berusaha untuk meninggalkannya dan mencegahnya. Inilah diantara jalan bagi seorang hamba untuk mencapai derajat muttaqin, yaitu ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Kemudian yang kedua, ikhwan yang dirahmati Allah, Imam Nasir mengatakan, antarudha bil yasiri minat dunya. Harus ridho, kita senantiasa rela atau ridho dengan sedikitnya harta dunia. Maknanya ikhwan yang dirahmati Allah adalah kita senantiasa ikhlas, kita senantiasa terima ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang kecil, atau mungkin kita dijadikan oleh orang-orang yang mempunyai rezeki yang sedikit, maka kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang praktek yang terjadi adalah kita ini sering mengeluh. Kita susah mencapai derajat takwa ini karena kita banyak mengeluh. Jangankan kita yang mungkin diuji dalam keadaan kekurangan, jangankan kita yang diuji dalam keadaan sedikit harta atau sedikit finansial, bahkan orang-orang yang sudah mencapai finansial yang mapan atau mungkin kedudukan yang mapan masih sering diikuti dengan keluhan.
Nah, bagaimana kita bisa mencapai derajat muttaqin atau derajat takwa itu kalau kehidupan kita dihiasi dengan keluhan, dihiasi dengan perintihan atau dihiasi dengan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan beliau Al-Imam Nasir bin Ibrahim As-Samarqandi adalah di antara supaya kita bisa mencapai derajat takwa dan dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita ridho dengan sedikitnya harta dunia. Maka dikatakan oleh seorang ulama, ada ungkapan bahwasanya orang kaya yang bersyukur adalah baik. Tapi orang kaya yang bersyukur masih kalah dengan orang miskin atau orang fakir yang bersabar. Karena kalau kaya bersyukur ya sudah lazim. Kalau kaya tidak bersyukur berarti dia termasuk orang yang ingkar akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang kaya yang bersyukur sudah sangat lazim. Tapi kalau ada orang yang miskin, ada fakir yang bersabar, ini luar biasa. Orang miskin yang bersabar jarang yang bisa. Rata-rata kemiskinan atau kefakiran ini akan menimbulkan keluh kesah, dan bahkan tidak jarang karena kemiskinan dan kefakiran ini orang akan mengambil jalan pintas untuk meninggalkan kefakiran dan kemiskinan ini. Nah, kalau ada orang yang fakir yang bersabar, ini adalah termasuk derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi keduanya ini, orang kaya yang bersyukur, orang fakir yang bersabar, mulia. Tapi keduanya masih kalah dengan orang fakir yang bersyukur. Inilah derajat ridho. Inilah orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin atau fakir yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya antara bil yasiri minat dunya. Orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang yang sudah ridho kepada Allah, maka dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai derajat takwa yang dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyakuna harisan ala ta'at, yaitu senantiasa memperbanyak perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan berupa apapun, ketaatan besar atau ketaatan kecil, kita berusaha menjalankannya. Karena dikatakan adalah Allah itu menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan dan menyembunyikan ridhonya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sepelekan kemaksiatan karena kita tidak tahu. Jangan-jangan di maksiat yang kecil itu Allah murka kepada kita. Begitu pula jangan pernah menyepelekan kebaikan. Jangan-jangan di kebaikan yang kita anggap kecil itu Allah ridho kepada kita, maka Allah akan bukakan semua kebaikan-kebaikan yang besar. Maka kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang kecil ya mungkin yang kita anggap enteng gitu. Amalan-amalan yang ringan di lisan kita itu berzikir, mau keluar rumah kita berzikir baca doa, masuk rumah baca doa, mau tidur baca doa, mau makan baca doa, ini kelihatan kecil gitu. Tapi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala punya nilai yang besar. Karena apa? Tidak ada unsur riya, gitu. Tidak ada unsur sum'ah, tidak ada unsur ujub dan lain sebagainya. Karena ini amalan tidak butuh pujian gitu. Nah, kalau kita sudah membiasakan amal-amal yang kecil ini, maka insya Allah Allah akan bukakan, kita akan biasa dengan amal-amal yang besar. Kemudian yang keempat adalah yahibbus shalihin wa ahlul khair, cinta kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ahli kebaikan. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah, kalau untuk ukuran kita itu, tahapan yang pertama kita disuruh meninggalkan maksiat keseluruhannya mungkin sangat sulit bagi kita, apalagi kita hidup di alam Indonesia ini sangat susah untuk terlepas dari maksiat, terutama mata ini itu. Kita keluar dari rumah saja sudah disiapkan pemandangan yang bisa merusak mata kita sehingga menambah dosa bagi kita. Bahkan kita ada dalam rumah saja, bahkan dalam kamar saja kita berpotensi berbuat maksiat. Kita buka HP langsung muncul gambar-gambar yang membuka aurat dari mata kita. Berat memang kita di zaman sekarang kalau kita bisa meninggalkan semua perbuatan maksiat. Yang kedua, ridha dengan sedikitnya harta dunia. Tentu ini suatu perbuatan yang berat bagi kita. Kita ini jangankan diuji dalam keadaan yang susah itu. Kadang kita dalam keadaan yang senang masih tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi adalah memperbanyak ketaatan. Berat juga bagi kita itu. Kita yang mungkin hawanya malas gitu. Apalagi di cuaca hujan yang seperti ini, mau jamaah ke masjid malas itu. Susah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi memperbanyak ketaatan kepada Allah. Nah, ada syarat yang ketiga ini tuh. Insyaallah ini yang agak mudah dari tiga syarat tersebut. Yahibbus shalihin wa ahlul khair, cinta kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ahli kebaikan. Berkumpul dengan mereka, duduk bermajelis dengan mereka itu, mendengarkan nasihat-nasihat mereka itu. Kalaupun tidak mampu kita bermajelis dengan mereka,
paling tidak kita jangan sampai pernah membenci ulama dan membenci para salihin. Usahakan kita tanamkan cinta kepada mereka semuanya, karena ini adalah insya Allah mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Cinta kepada orang-orang yang soleh dan ahli kebaikan. Kemudian yang kelima, beliau Al-Imam Nasir bin Ibrahim As-Samarqandi mengatakan aksirud doa. Kita disuruh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang mungkin persyaratan yang paling mudah bagi diri kita. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pasti kita banyak lemahnya. Kalau kita mengandalkan kepandaian atau kecerdasan kita, kita masih banyak bodohnya. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, belum tentu ibadah kita murni tulus dan semata-mata karena Allah. Maka syarat yang kelima ini jangan sampai ditinggalkan. Kita berbanyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak supaya Allah menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, memohon kepada Allah supaya kita bisa dimudahkan untuk berbuat taat, memohon kepada Allah supaya kita dijadikan orang-orang yang ridho dengan sedikitnya harta dunia, dan memohon kepada Allah supaya kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan tentu kita bermohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang siddiqin, bersama orang-orang yang muttaqin. Ini mungkin syarat yang paling indah dan paling ringan yang bisa kita lakukan. Kalau kita masih enggan untuk bermohon kepada Allah, ya wallahu alam, mau jadi apa kita? Kita dianugerahi satu senjata yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuknya doa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memperkenankan permohonan kita. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, perkara pengaburannya bentuknya apa? Itu Allah yang maha bijaksana. Maka ikhwani yang dirahmati Allah, itulah serangkaian persyaratan atau kunci supaya kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya kita akan mendapatkan surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mencapai derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak mudah-mudahan kita ketika sudah berada di alam akhirat, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.